Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hadirlah dalam ibadah pengucapan syukur ini ya Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdiri. Kita akan membaca Mazmur 86 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Kita akan bacanya secara berbalasan Bapak Ibu Tuhan. Saya akan membaca dari tulisan yang tercetak keluar, Bapak Ibu sekalian. Baca tulisan-tulisan bercetak ke dalam. Mazmur 86 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan puji Tuhan kembali dari PKJ nomor 2. Mulia-mulia namanya. Mulia. Kekuasaannya
pujian dari keluarga dari Toraja. Kami persilakan. Bluetooth connected. Ya, sini saja. Iya. Ayo ke depan.
Waiting for connection. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan. Terus kita berdoa. Kami mensyukuri kasih-Mu lewat waktu yang indah yang boleh kami lewati dalam duka cita keluarga di tempat ini sampai pada siang hari tadi ya Tuhan. Kau boleh menyertai dan memberkati seluruh rangkaian acara ini. Dan malam hari ini ya Tuhan, dalam rasa syukur keluarga, kami hendak merenungkan kebenaran firman. Dalam firman itu menjadi pelita dalam hidup kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Hingga olehnya keluarga diberikan kekuatan untuk terus mengandalkan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan mereka dari hari ke hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita berdiri untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kolose, kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya selalu bertopang pada karunia Allah di dalam Kristus. 3 hari terakhir kita bersama-sama hadir memberikan akhir pada Boleh kata hilang. Oke. Đó sang mana oh. Sang mana? Oke, sang mana? Betul ya. Mang ceki. Tak apa, Dori. Aku di maktab ibadah. Keluarga semua. Besok, lusa dan hari-hari ke depan semua akan bersama
kehidupan masing-masing. Terasa, akan sangat terasa kehilangan. Tapi apakah kita harus menyesali semuanya? Tentu tidak. Pergumulan jemaat yang ada di Kolose, kita mau bilang lebih berat atau lebih ringan, tapi mereka punya pergumulan itu sebagai orang percaya. Tapi Paulus melihatnya bahwa dia harus memberikan penguatan kepada mereka. Penguatan itu harus didasari oleh iman dan percaya mereka. Paulus katakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kita mau hidup di dalam Kristus ketika kita tidak mengenal Dia? Ditambah dengan pergumulan kehidupan, duka cita itu sesuatu yang tentunya dia menyentuh sampai ke kedalaman hati kita. Tapi Paulus menegaskan kepada kita bahwa ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus belajar dari waktu ke waktu untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada-Nya. Kita pun harus punya keyakinan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya hidup dalam pergumulan. Dia tidak akan membiarkan kita berada dalam pergumulan yang jauh lebih berat daripada kemampuan kita. Menghayati akan kasih Kristus dalam kehidupan setiap pribadi kita, secara khusus dalam kehidupan keluarga ini. Kalau kita mencoba untuk menghitungnya, mungkin tidak akan terhitung. Kasih Allah itu tidak bisa dibatasi. Kasih Allah itu tidak bisa diukur. Seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa tinggi, seberapa lebar. Karena Allah memberikan kasih-Nya itu dengan sungguh-sungguh, dengan harapan bahwa setiap orang yang percaya kepada-Nya bisa menikmati kasih yang sesungguhnya dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada hal-hal yang tentunya membuat kita menyaksikan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Karena kita tinggal dalam Dia, kita bersama-sama dengan Dia. Selanjutnya Dia katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bahwa apapun yang terjadi ketika kita bicara tentang berakar dan dibangun di dalam Kristus, apapun yang terjadi tidak membuat kita meragukan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan kita yang akan melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, maupun bagi almarhum. Bagi almarhum kasih itu sudah nyata dan sempurna. Dan bagi kita, kasih itu akan semakin kuat. Sehingga apapun persoalan dan pergumulan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, itu tidak akan menggoyahkan iman dan percaya kita. Kalau sudah mengakar kuat, itu tidak akan mudah tercabut dari tradisi dan kebiasaan kita untuk berserah kepada Tuhan dalam setiap pergumulan. Sehebat apapun pergumulan itu, barat kata orang bilang, ya angin mau sekencang apapun, kalau bangunannya itu bangunan yang kokoh, itu tidak akan mudah goyah. Karena di dalam bangunan itu yang dibangun di dalam kasih Kristus itu, pada saat yang sama Kristus hadir untuk memberikan perlindungan, memberikan kepastian. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Itu mau jadi tiba-tiba atau itu mau jadi
dengan proses yang panjang, itu tidak akan mengubah apapun Bapak Ibu. Untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keteguhan iman, kita percaya bahwa itu adalah bagian dari kehendak. Banyak peristiwa duka cita, sampai pada titik duka cita itu tidak sedikit keluarga harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi dengan segala kesibukan kita. Tentu itu menjadi persoalan tersendiri. Tapi yang Tuhan buat bagi keluarga ini, ya mungkin bagi kita terlalu cepat prosesnya. Tapi almarhum pun tahu yang terbaik bagi keluarga ini. Anak, menantu, keluarga, tahu. Dalam segala kesibukan tidak mungkin semua datang bergantian untuk menunggu dia dalam proses pengobatan. Dan Tuhan persiapkan semuanya dengan begitu luar biasa. Dalam waktu singkat 13 orang keluarga datang dari Korea. Itu bukan main-main, betul. Kalau kita bicara kekuatan dan kemampuan kita saja, ya, kita tidak sanggup. Perjalanan panjang dari Toraja sampai di Makassar, sampai di Surabaya, Singa, itu waktu luar biasa. Total waktunya kurang lebih 10 jam. Itu tanpa putus-putus. Dari Toraja ke Makassar kurang lebih 8 jam. Dari Makassar ke Surabaya taruh sampai di rumah sini kurang lebih 2 jam lebih lah. Perjalanan 10 jam. Yang tadi Pak, ya yang datang dari Toraja semua datang pasti dengan harapan bisa memberi yang terbaik terutama pemahaman. Kita berjalan dalam keluarga, berjalan dalam keyakinan, oh semua pasti dicukupi. Semua berlangsung sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga setelah peristiwa ini justru iman kita semakin, keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik keluarga, baik persekutuan, tidak ada yang terjadi di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, ketika kita meyakini bahwa itu terjadi dalam kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya kan, yang kita bisa lakukan hanya tahu bersyukur. Terima kasih Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bukan siapa-siapa. Saya dan Bapak Ibu bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita bukan siapa-siapa. Kehadiran keluarga, kehadiran jemaat dalam kebersamaan mulai dari hari Sabtu sampai malam hari ini, itu buktinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan keluarga. Ketika kita melihat itu sebagai pekerjaan anak Tuhan dalam kehidupan keluarga ini, maka kehidupan beriman kita itu akan semakin kuat, semakin kokoh, dan kita semakin berserah kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Kita pun bersyukur bahwa semua yang terjadi di luar rencana itu bisa berjalan jauh lebih baik mungkin dari apa yang kita rencanakan. Dan itulah kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan dunia. Bersyukur juga adalah bukti dan pernyataan iman kita. Bahwa dalam iman kita percaya bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan keluarga besar almarhum Bapak Daud Suar, seluruh keluarga besar yang boleh hadir pada saat. Mari hiduplah tetap dalam syukur. Biarlah iman kita terus bertumbuh
di dalam setiap peristiwa kehidupan ini. Dan dengan pertumbuhan iman itu, syukur kita akan semakin sempurna, bahkan menjadi persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan NKB 173, kita dapat jalan sendiri. Melewati lembah air mata, jalan gelap dan gering, Tuhan firman-Mu gambarkan, ku ada padamu sendiri. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan doa syukur. Ada ungkapan syukur dan terima kasih dalam Bapa di surga, karena tanpa campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, secara khusus keluarga kekasih yang berduka, maka kami tidak mampu berbuat apa-apa. Mulai dari Engkau memanggil dan memuliakan almarhum Bapak Bekasi, Bapak Daud Suro pada hari Sabtu kemarin, dan seluruh rangkaian duka cita yang boleh berlangsung sampai pada siang tadi. Di dalamnya juga ya Tuhan, Engkau boleh mengantarkan saudara-saudara kekasih dari Toraja, menantu terkasih dari Kupang dan anak terkasih dari Makassar, dan semua keluarga besar yang ada di Surabaya dan sekitarnya boleh berkumpul. Maka patutlah kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena tanpa campur tangan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Duka cita mempersatukan kami sebagai satu keluarga yang turut berempati sama-sama dengan keluarga kekasih di tempat ini, atas dimuliakannya orang tua terkasih kami, suami terkasih
bahkan Bapak terkasih dan saudara terkasih. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, biarlah kekuatan iman dan percaya daripadamu semakin mengokohkan kepercayaan kami bahwa kasih Allah itu ada dan nyata, bukan saja dalam hal-hal yang berbau sukacita, tetapi dalam duka-cita sekalipun ya Tuhan. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan cuaca yang baik di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari kemarin ya Tuhan. Melalui persekutuan pada saat ini, keluarga mau mengucap syukur dan terima kasih, seraya menyerahkan rencana perjalanan kehidupan keluarga Bekasi ini ke depan dalam tangan ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Kekasih, Ibu Daud Surat, yang akan menjalani hari-hari hidupnya tanpa didampingi oleh suami terkasih. Tapi kami percaya bahwa kehadiran Allah di dalam Kristus akan menguatkan beliau, memberikan beliau semangat, terlebih sukacita untuk menikmati hari-harinya dalam kasih anugerah dan penyertaan dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Tuhan menganugerahkan ketiga anak kekasih, Ibu Christine, Ibu Lita dan Yoas ya Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Kami berdoa bagi rencana perjalanan kembali dari atau Ibu Kasih Christine yang akan kembali ke Makassar semuanya seluruh kita tanggung jawab pekerjaannya, dan juga Bulita yang juga akan berada dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya di Surabaya sini. Demikian juga Yos yang akan kembali melakukan tugas tanggung jawabnya. Berdoa bagi menantu terkasih Bapak Karo-Karo yang juga rencananya dalam beberapa waktu ke depan akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawabnya di Kupang sana ya Tuhan. Kedua cucu kekasih kami berdoa juga, biarlah Tuhan memberkati Alvino dan Nando di dalam keberadaan mereka. Mereka adalah anak-anak istimewa yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan keluarga Karo-Karo ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dan rencana masa depan bagi kedua anak kekasih. Berkati mereka ya Tuhan, jaga pelihara mereka, pimpin mereka di dalam keberadaan mereka, sehingga mereka boleh menemukan yang terbaik bagi masa depan mereka di hari-hari hidup mereka ke depan ya Tuhan. Keluarga besar yang boleh Tuhan antarkan dari tanah Toraja, boleh berada bersama-sama beberapa hari di tempat ini. Kami juga serahkan mereka dalam rencana perjalanan kembali mereka ke Toraja besok hari ya Tuhan. Memberkati juga perjalanan mereka, baik melalui udara, darat, dan boleh tibakan di kampung halaman yang tidak kurang suatu apapun ya. Semua akan kembali ke dalam kehidupannya masing-masing, akan melanjutkan gumul juang mereka untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan masing-masing. Tetaplah Engkau tinggal, jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang terus mempersatukan keluarga besar ini, sekalipun mereka harus berpisah satu dengan yang lain di berbagai tempat yang Tuhan hadirkan untuk mereka menikmati berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi seluruh keluarga besar yang ada di Surabaya dan sekitarnya, yang juga ikut mengambil bagian dalam kebersamaan tengah-tengah duka cita ini. Memberkati mereka masing-masing dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas mereka. Di kekuatan, di kesehatan, bahkan berkat ya Tuhan. Ya, dalam semuanya kami tetap percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Kau tetap setia ada bersama-sama dengan kami.
Persatukan kami dalam kasih yang dan kemuliaan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk penyertaan bagi pelayanan yang telah berlangsung mulai dari hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin malam sampai pada siang tadi dan bahkan pada malam hari ini. Semua yang telah mengambil bagian sebagai pelayan ya Tuhan, baik diaken, baik penatua, mereka yang boleh mempersembahkan puji-pujian atau berkati ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, biarlah kami melakukan itu dalam rasa syukur kami dan hormat yang kami sampaikan, hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan dalam kehidupan setiap kami, terlebih kami boleh hadir dan mengambil bagian dalam ibadah syukur pada malam hari ini. Biarlah kami saling menopang, saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam menjalani hari-hari hidup kami dan kehidupan beriman kami kepada Allah di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan nyatakan sampai dengan malam hari ini. Ketika dia Tuhan kami mohon kepada-Mu, layakan kami ya Tuhan, ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Kristus, sehingga lewat pengampunan maka syukur kami pada malam hari ini menjadi persembahan yang berharum di hadapan hadirat-Mu. Kasih-Mu boleh kami menikmati dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Mari hadir dan sempurnakanlah setiap doa dan permohonan kami pada malam hari ini yang boleh Kau ajarkan kepada murid-murid yang juga kepada kami sekarang. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini memakan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap dipersilakan menyampaikan tujuan.
Bapak Ibu, mari kita lakukan Bapak Ibu, mari kita masih ada tempat, mari kita silakan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan ramas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari kitab bakti nomor 86 bait 1 dan yang keempat. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi naikkan kepadanya yang maha kudus, di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baca keempat. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang bersandar padanya, puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus, di surga terpujilah Dia sumber hidup.
Kita akan puji Tuhan kembali bait yang pertama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bait yang keempat. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Susah dan senang ku bersandar pada-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bait yang pertama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya sumber dan pujian selamanya. Bapak Ibu yang berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ujian dari komponen sektor ujung kami persilakan.
Langsung hujannya mulai reda. Suaranya kalau tetap sedikit naik langsung reda. Ya. Terima kasih untuk kajian yang luar biasa dari keluarga besar teman-teman. Bapak Ibu mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita baca 277 baik yang pertama dan baik yang ketiga. Firman Tuhan sudah dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendak kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, katakan kaya kasih-Nya.
dalam surga dan sengsaramu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar. Berpegang hanya pada firman-Nya. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu. Katakan saya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Pada hati yang dikirim oleh Kristus serta terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memelihara, memberkati kehidupan keluarga besar jiwa di tempat ini. Bahkan dimakan makan Tuhan mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Aduh, hujan bosku. Hujan, waduh. Uran damai Surabaya ya. Urah. Kau orang tukar ketik kampung. Nah, uran dukar ke kampung apa? Ada orang tukar kata orang ketik kampung. Uran tar. Udah pernah kamu untuk syari namanya urang syari tele. Kira pakai nani nak keren orang kok. Apa sifat itu kayak ya? Kawan tak ketua ni nak dari. Oh iya. Nata air tanggung ke bongi. Kayak mana tanggung ke bangkai tawa kabur. Oh, sel kau kabur nana. Mata kata ni ale, kata ya keluar kale. Iya. Laku mana-mana mik kata. Ya, benar-benar. Mali jalan dah. Ah, pandai uram kan. Kan uran botol. Ah, semakin jauh itu Suramadu. Memput awal langsung mali kan memput potong lagi. Iya le. Ale bang ya peti di loy satu. Duka siapa lampu dah tak tahu. Lupa. Ale bang ya mau satu. Ada berterus foto-foto. Iya. Suramadu. Namanya kata orang Suramadu na semakin jauh ya. Uran ni ya. Nah, sudah kamu samalan bagi salaman na. Halo. Bagaimana Suramadu? Ah, bisa Madura. Taruang kilo ke Madura. Taruang kilo ke Madura, memputa satu ke sini. Tidak kayak kita ke Madura saja dulu baru pulang. Surabaya, Madura. Iya, Madura baru putar baru ke sini toh. Sangat apa jembatan itu? Berapa menit itu jembatan? 30 menit. Oh, udah sampai 30 menit. Oh. Bagaimana bang? Hujanan bang. Mana Jeremy? Mana Jeremy? Jeremy. Tahu ni. Tahu ni. Jawa tinggal itu kah? Naik dulu ke Batuan lu toh? Sama kau Jeremy. Pulang. Enggak waktu bukan kayak itu yang kau temani Jeremy dulu bukan? Waktu nenek Jeremy. Nenek Serdi. Oh, saya kira ikut kau juga. Ini mandi hujan. Iya mandi hujan. Bagaimana ini? Jadi ke jembatan.
Ada jembatan di rumahku tapi pendek. Tidak ada lampunya. Ada mobil saya baru pulang, yang penting lihat. Nanti yang penting bisa dicerita. Jembatan Suramadu. Iya. Kedatangan kami yang kedua kalinya. Bilang kok nanti kurang lebih jembatan Sombona. Jembatan Tetewasi. Tetewasi. Ada juga jembatan